Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi spesial kita kali ini. Jujur ya, topik hari ini tuh bener-bener bikin merinding. Bayangin aja, warisan leluhur kita yang paling sakral, tiba-tiba bertabrakan langsung sama teknologi kecerdasan buatan tercanggih di dunia. Di sini kita bakal ngupas tuntas gimana lembaran kain Nusantara yang dulunya murni digambar pakai malam, sekarang mulai dirajut sama algoritma. Siap-siap ya, karena ini bukan cuma soal selembar kain, tapi soal masa depan identitas kita sendiri. Oke, langsung aja kita mulai. Bagian pertama. Tradisi bertemu kecerdasan buatan, sebuah era baru buat fashion Indonesia. Coba kalian bayangin, dulu seorang pengrajin batik tulis tuh bisa ngabisin waktu 1 bulan penuh cuma buat nyelesain 1 lembar kain. Bahkan tahu nggak sih, mereka sampai harus ngejalanin ritual puasa dan meditasi yang namanya nyepen dulu demi dapat inspirasi yang pas. Nah sekarang, tarik napas sebentar. Boom! Algoritma AI bisa langsung memuntahkan ratusan desain motif instan cuma dalam waktu 1 detik. Bayangin lompatannya, dari sebulan penuh meditasi yang syahdu melompat jadi sedetik pemrosesan data. Gila kan? Terus gimana ceritanya ini bisa terjadi? Jawabannya sesimpel ngetik prompt kayak yang ada di layar ini. Batik motif parang berwarna biru dengan sentuhan modern. Udah gitu doang. Para peneliti hebat di Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang itu ngelatih AI pakai ribuan gambar motif Nusantara kita. Dan hasilnya, AI ini nggak cuma copas atau niru doang loh, tapi bener-bener bisa ngelahirin kombinasi desain baru yang ya nggak ada batasnya dan belum pernah eksis sebelumnya. Nah, kita masuk ke bagian 2, realitas keras industri batik. Ini alasan kenapa inovasi itu benar-benar mendesak sekarang. Dengar ya, ini bukan cuma sekedar ngikutin tren teknologi yang lagi hype. Ini tuh soal perut dan nasib sekitar 200.000 pekerja kita yang tersebar di ratusan sentra produksi. Coba lihat angka ini, minus 13,51%. Itu angka anjloknya ekspor batik kita di tahun 2023 kemarin. Gede banget kan? Usut punya usut, ternyata pasar utama kita kayak Amerika Serikat itu lagi dibanjiri sama tekstil motif batik buatan asing, diproduksi massal dan pastinya harganya jauh lebih murah. Dan ini tuh ngasih gambaran yang jelas banget soal dilema kita saat ini. Batik lokal kita yang kaya makna dan dibikin pelan-pelan pakai hati, dipaksa adu mekanik sama mesin pabrik asing yang serba instan. Kalau kita cuma ngandelin narasi soal keindahan tradisi aja, ya jujur aja udah nggak cukup lagi. Alat-alat digital dari pemerintah kayak Batik Analyzer itu emang awal yang oke banget, tapi pastinya kita butuh strategi pertahanan yang jauh lebih masif. Selanjutnya, bagian 3, ancaman di balik algoritma. Yap, sisi gelap dari digitalisasi yang nggak boleh kita abaikan. Gini, secara objektif, ada 3 bahaya nyata di depan mata kalau kita ceroboh. Pertama, urusan hak cipta. Kalau AI ini belajar dari motif komunal warisan leluhur kita, terus siapa dong yang berhak dapat keuntungannya? Kelihatan kan ada celah eksploitasi budaya di sini? Kedua, soal nasib 200.000 pengrajin manual tadi. Contohnya teman-teman kita di Pati. Kalau pasar semuanya lari ke AI, mata pencarian mereka jelas terancam. Dan yang ketiga, autentisitas. Karya asli pengrajin yang udah capek-capek dibikin bisa dengan gampang banget di-screenshot, ditiru algoritma, terus dijual sama pihak asing tanpa ada ikatan sejarah sama sekali. Bahaya banget kan? Jadi, poin krusialnya adalah kita tuh sebenarnya nggak harus milih salah satu. Kita masuk ke bagian 4, jalan tengah, harmoni digital. Gimana kita menjembatani dunia fisik dan dunia digital. Buat yang belum tahu, phygital itu singkatan dari physical dan digital. Sederhananya gini, bayangin kalian beli kain batik asli yang fisiknya beneran indah, tapi di saat yang sama kalian juga otomatis dapat versi digitalnya buat dipakai sama avatar kalian di metaverse. Keren kan? Nah, desainer-desainer lokal kita kayak Dian Pelangi sama Ria Miranda udah mulai merintis ekosistem ini. Tujuannya apa? Ya buat ngenalin batik ke anak-anak muda di seluruh dunia yang mungkin seumur hidupnya belum pernah nginjekin kaki ke pasar tradisional. Biar lebih kebayang, coba kita lihat alur kerjanya lewat cerita seorang pengrajin muda di Pekalongan. Langkah pertama, pas pagi hari, AI dimintain tolong buat ngasilin sekitar 50 variasi motif. Nah, langkah kedua, si pengrajin manusia ini bakal turun tangan buat ngukurasi dan milih satu aja motif terbaik yang dirasa paling punya makna. Terus, langkah ketiga, barulah kain itu diproses secara manual, pakai tangan selama sebulan penuh. Di skenario ini, AI itu murni cuma dipakai sebagai alat banti dan akselerator aja, bukan buat ngegantiin sentuhan magis tangan manusia. Tapi inget ya, harmoni seindah ini tuh butuh banget infrastruktur kebijakan yang serius. Ada 3 hal penting nih. Pertama, kita butuh perlindungan motif tradisional di dunia maya, semacam indikasi geografis versi digital gitulah.
Kedua, pengrajin kita harus diajarin literasi AI, biar mereka nggak ketinggalan zaman. Dan ketiga, kita harus ngebangun ekosistem file detail yang benar-benar adil. Kita harus mastiin kalau royalti dan aliran dana itu beneran balik lagi ke tangan komunitas pengrajin yang pertama kali nyiptain seninya. Kita sampai di bagian 5, menjaga jiwa sang kain. Tentang sebuah elemen manusiawi yang nggak akan pernah bisa tergantikan. Kalau kita renungkan lagi di balik setiap piksel canggih di layar, ada nyawa yang emang nggak bisa di-copy-paste sama mesin. Lihat deh filosofi motif-motif ini. Motif parang itu ngelambangin semangat pantang menyerah. Kawung itu soal mencari kesempurnaan. Terus teruntum, ini simbol cinta abadi yang nggak pernah padam. Algoritma AI emang jago banget bikin pola simetri yang super akurat. Tapi dia kan nggak punya memori. Dia nggak tahu rasanya makan siang bareng nenek di depan kompor yang wangi gara-gara lelehan malam. Jiwa, rindu, dan kenangan itu ya 100% cuma milik manusia. Kita juga harus selalu ingat, status dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda itu bukan cuma sekedar label keren-kerenan buat materi marketing jualan. Sama sekali bukan. Itu tuh tanggung jawab yang luar biasa besar. Batik itu bukan sekedar barang dagangan yang bisa kita obral murah cuma demi efisiensi produksi. Ini adalah pusaka, warisan yang dipercayakan sama dunia buat kita jaga dan kita rawat. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan tajam yang pengen saya titipin ke kalian buat direnungin. Kalau suatu hari nanti batik melangkah sepenuhnya ke ranah digital, siapa sih yang sebenarnya paling diuntungkan? Apakah para penjaga api tradisi kita ini? Atau jangan-jangan cuma korporasi raksasa teknologi penyedot data? Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya ada pada keputusan dan keberpihakan kita hari ini. Makasih banyak ya udah gabung di Bedah Materi kali ini. Sampai jumpa lagi.